Justina Evi dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan semester 6. Saya akan mempresentasikan materi UAS video ke-6, yaitu tentang pendugaan dan pengendalian umur simpan produk pangan. Tahapan percobaan simulasi, analisis, dan interaksi data pendugaan umur simpan produk pangan dengan metode isometri air. Yang pertama yang perlu dilihat adalah pendugaan umur simpan dengan metode ASLT. Bisa kita lihat pada diagram itu yang pertama itu. Metode ASLT itu yang pertama ada Arrhenius dan metode kadar air kritis. Metode kadar air kritis itu dibagi menjadi model kadar air kritis dan model kadar air kritis termodifikasi. Analisis metode kadar air kritis. Kerusakan produk akibat absorpsi uap air, contohnya seperti biskuit, keripik, dan tepung. Penurunan mutunya itu bisa terjadi penggumpalan, melempem, atau alot, dan lengket. Penurunan mutu bukan hasil reaksi kimia. Kadar air kritis itu sama dengan kadar air ketika produk ditolak karena mutunya telah menurun secara organoleptik. Waktu untuk mencapai kadar air kritis itu dari M0 sampai MC, yaitu umur simpan produk. Metode kadar air kritis. Faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan yaitu yang pertama, perbedaan antara kadar air awal dan kadar air kritis produk pangan, permeabilitas keamanan kemasan terhadap uap air. Semakin rendah nilai K/X, uap air kemasan semakin mudah bermigrasi ke dalam produk yang dikemas. Dimensi kemasan A meter kubik. Persamaan Labusa yaitu T sama dengan ln kali mc kurang M0 per MC kurang M0 per K per X kali A per W kali P0 per B. Keterangannya bisa dilihat sudah tertera di bawah. Tahap percobaan itu yang pertama identifikasi produk pangan, yang kedua penentuan metode analisis kadar air, yang ketiga penentuan M0 dan WS, yang keempat penentuan MC, kelima pembuatan kurva ISA dari percobaan, keenam penentuan slope kurva ISA, ketujuh menentukan ME pada RH penyimpanan, kedelapan menetapkan K per X dan A, kesembilan perhitungan umur simpan yaitu menggunakan persamaan Labusa, yang ke-10 verifikasi dan monitoring. Tahap identifikasi karakteristik produk pangan. Identifikasi karakteristik produk umumnya berupa produk pangan kering. Identifikasi kerusakan produk itu apakah utamanya disebabkan oleh penyerapan air, contohnya itu melempem, alot, tidak renyah, ceking, menggumpal, dan lengket. Tahap penentuan metode analisis kadar air. Itu yang pertama harus disesuaikan dengan karakteristik produk. Yang kedua itu metode kadar air. Terdiri dari oven biasa untuk produk pangan uang stabil terhadap pemanasan, oven vakum untuk produk pangan yang mengandung komponen mengandung pada suhu tinggi, misalnya mengandung lemak, protein, komponen alkaloid. Distilasi azeotropik untuk produk pangan yang banyak mengandung komponen volatil. Carb reserve untuk produk pangan yang memiliki kadar air yang sangat rendah, misalnya permen. Tahap penentuan kadar air awal atau M0 dan berat solid produk awal. Dari produk yang baru diproses, M0 rata-rata
analisis WS-nya berat solid produk awal untuk setiap kemasan setelah dikoreksi dengan M0. Ingat satuan kadar air GH2O per G solid. WS itu sama dengan berat bahan atau basis dasar kali persen solid G. Rumusnya persen solid sama dengan 1 kurang M0 per 1 tambah M0 kali 100%. Satuan kadar air GH2O per G solid. Contoh kasus biskuit. Kadar air awal 0,0183 gram H2O per G solid. Kadar solid 0,9820 G solid per G total. Berat biskuit per kemasan itu sama dengan 220 gram. Berat solid biskuit per kemasan sama dengan 216,0410 gram solid. Tahapan penentuan kadar air kritis. Simpan produk dalam kemasan pada ruang dengan RH tinggi lebih dari 90% untuk simpan produk tanpa kemasan pada suhu rendah bebas. Susun kuesioner sensori untuk penentuan kerusakan produk sesuai parameter mutu yang ditentukan pada tahap 1. Penentuan terjadinya perubahan dilakukan secara periodik oleh panelis hingga produk mencapai batas penerimaan mutu. Ukur kadar air saat produk mulai tidak diterima. M. Tahap pembuatan kurva isometri sorpsi air. Isometri sorpsi air merupakan kurva yang menyatakan hubungan antara kadar air dan bahan dengan kelembaban relatif atau aktivitas air pada suhu tertentu. Kadar air kesetimbangan pada berbagai RH atau AW diperoleh dengan menyimpan produk pangan pada RH atau AW tertentu hingga berat konstan. Pembuatan kurva isomer air. Siapkan larutan garam jenuh RH dari 10-96% dan masukkan ke dalam chamber atau desikator seperti pada gambar. Larutan garam. Larutan garam jenuh harus menutupi semua bagian dasar chamber. Kristal tidak melebihi permukaan atas larutan. Ketebalan kurang dari 1,5 sampai 2 mm. Selama percobaan, pertambahan atau kehilangan air dapat mengubah AW di atas permukaan larutan, mengakibatkan larutan harus dicek berkala dan diaduk untuk mempertahankan kondisi kesetimbangan. KBr, LiCl, NaNO, dan KCrO yang beracun akan mengkontaminasi pangan yang disimpan. CH-COOK yaitu bau cuka, KNO2 yaitu nitrat oksida terserap yang mengakibatkan menganalisis oksidasi lemak dan menyebabkan bau tengik. Ini contoh chamber desikator larutan garam jenuh. Tahap pembuatan kurva sorpsi isometri air. Tempatkan sampel, simpan chamber di dalam inkubator, timbang berat sampel secara periodik, misalnya setiap jam hingga tercapai berat konstan. Perubahan berat tidak lebih dari 2%. Isometri sorpsi air merupakan kurva yang menyatakan hubungan antara kadar air bahan dengan kelembaban relatif atau aktivitas air pada suhu tertentu. Kadar air kesetimbangan pada berbagai RH atau AW diperoleh dengan menyimpan produk pangan pada RH atau AW tertentu hingga berat konstan. Setelah mendapatkan berat konstan, lakukan analisis kadar air. Kadar air yang diperoleh adalah kadar air kesetimbangan Me pada berbagai RH. Apabila kadar air awal dan berat contoh awal diketahui Me, juga dapat dihitung berdasarkan pertambahan berat selama pertimbangan. Tahap pembentukan slope kurva ISA. Tentukan slope pada bagian linear dari kurva ISA. Slope kurva linear ini dapat ditentukan pada selang RH yang terbatas. Menurut Bell dan Labusa pada tahun 2000,
Slope adalah slope kurva linear yang melewati kadar air awal MO dan kadar air kritis NC. Tahapan pembentukan kadar air kesetimbangan. Ditentukan air kurva isometri sorpsi air yang menggunakan metode grafik atau menggunakan model matematika. Pendekatan lain yaitu perpanjangan dari kurva linear yang melewati kadar air awal dan kadar air kritis hingga kadar air kesetimbangan. Pada RH yang berbeda akan diperoleh M yang berbeda. RH ditentukan berdasarkan pada RH ruang penyimpanan produk pangan, di mana umur simpan akan ditentukan. Berbagai RH penyimpanan dapat disimpulkan. Tahap penentuan permeabilitas keamanan dan luas kemasan. Permeabilitas kemasan terhadap uap air atau K/X diperoleh dari data spesifikasi keamanan atau COA, yaitu satuan gram G/m² hari kali mmHg. Semakin tinggi K/X, semakin mudah migrasi uap air ke dalam kemasan. Luas kemasan dihitung dari kedua sisi permukaan dalam M². Bila diketahui water vapor transmission rate yang ditentukan pada tekanan air murni tertentu, maka K/X sama dengan WVRT per P0 kali RH dengan P0 pada tertentu. WVRT diperoleh dari referensi spesifikasi keamanan atau ditentukan melalui percobaan. Contoh penentuan K/X, hasil pengukuran WVRT metabolis plastik sama dengan 0,6683 gram per m² hari. Kondisi suhu pengujian 37,8 derajat Celcius pada RH 95%, enggan P0 sama dengan P0 sama dengan 49,1570 mmHg. Maka nilai K/X adalah 0,6683 per 49,1570 kali 95%, didapatkan hasilnya 0,1439 per mg hari mmHg. Luas kemasan dihitung dari kedua sisi permukaan, yaitu M². Tahap perhitungan umur simpan. Masukkan data ke dalam persamaan Labusa, yaitu T sama dengan ln kali ME per M0 per MC kurang M0 per K/X kali A per W kali P0 per B. Satuan umur simpan tergantung pada waktu pada WVRT kemasan, yaitu dapat dikonversi menjadi hari per bulan per tahun. Berlaku pada T dan RH penyimpanan tertentu. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.